له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini dari Hijrah TV, demikian juga MKH TV, demikian juga dari Satu Radio dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita at-taufiq was-sadad, keistiqamahan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita melanjutkan faidah di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa faedah tadi malam, Pak Guru Mahmud? Ahsan, tabarakallahu fiik. Kasih dia minyak wangi Pak Guru nih. Siwak, ada siwak? Baik. Faedah yang kedua, ini, ya, yang dari Batik ya, iya. Surat apa? Tadi malam. Surat Shad. Kenapa dinamakan surat Shad? Karena dibuka dengan surat Shad, merupakan huruf hijaiyah untuk menyatakan tantangan Allah kepada orang-orang Arab, yang menunjukkan Quran itu adalah mu'jiz, mengalahkan bahasa sastra Arab yang paling hebat. Barakallahu fi. Kasih minyak wangi dia, Mat. Baik, sekarang kita ambil faedah berikutnya. Babus salat alal qabri ba'da ma yudfan. Bab salat di atas kuburan setelah pemakaman. Salat di atas pekuburan setelah pemakaman.
Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Qala haddatsana Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Asy-Syaibani. Qala sami'tu Sya'bi, beliau berkata, aku mendengar Imam Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi qala akhbarani man marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepadaku orang-orang yang lewat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala qabrin manbudh, kuburan yang asing. Fa ammahum wa sallau khalfahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, memimpin mereka salat, dan para sahabat salat di belakangnya. Qultu man haddatsaka hadza ya Aba Amr, aku bertanya, siapa yang menceritakan kepadamu wahai Abu Amr? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang telah menceritakan aku adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Penjelasannya di sini para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Pertama, boleh salat janazah di atas kuburan. Dia merupakan salat yang dikecualikan dari ketidakbolehan. Yang tidak boleh salat ruku sujud. Adapun salat janazah boleh, berdasarkan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh salat meskipun sudah dikuburkan. Satu riwayat mengatakan 2 malam sudah dikuburkan. Satu riwayat mengatakan 3 hari. Satu riwayat mengatakan setelah sebulan. Namun ada riwayat yang menjelaskan, yaitu tadi malam dia mati, dikebumikan, kemudian disolati pagi hari. Ini dia faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi pertama, boleh salat janazah di atas kubur. Yang kedua, tidak mesti, atau kita katakan boleh menyolati janazah meskipun sudah dimakamkan atau dikebumikan. Jelas faedah ini? Tur? Jelas Tur? Tuan selamat? Baik. Rasid, mana Rasid? Adar, jelas Adar? Jelas? Alhamdulillah. Baik. Mawar, jelas? Iya, jelas. Baik, faedah yang kedua. Suratuz Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surah Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Yang Allah Azza wa Jalla turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ayatnya khamsun wa sab'un, ada 75 ayat.
Baik, kenapa dinamakan surat Az-Zumar? Pertama, apa makna Az-Zumar? Az-Zumar itu al-jamaah. Ya. Artinya adalah al-jamaah. Rombongan, kelompok. Dinamakan surat ini surat Az-Zumar karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan kelompok orang-orang yang bahagia dan kelompok orang-orang celaka. Kelompok yang bahagia, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah menuju surga berkelompok-kelompok. Sebaliknya, digiringlah ya orang-orang kafir itu menuju neraka Jahannam zumara. Demikian juga apa? Berkelompok-kelompok. Baik. Jadi orang beriman dimasukkan ke surga berkelompok-kelompok. Orang kafir dimasukkan neraka juga berkelompok-kelompok. Berarti apa? Begitu kita masuk surga, kita nggak masuk sendiri-sendiri, tapi kita akan jamaat, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Maka rombongan pertama disebutkan dalam Al-Bukhari, rombongan pertama yang masuk surga itu wajah mereka seperti purnama malam 15. Tidak akan masuk saf terdepan atau baris terdepan sampai masuk baris terakhir. Dan mereka saling pegang. Nah, ini dia kenapa dinamakan surat ini surat apa? Az-Zumar. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Hal yantafi'ul mayyit bisama'il Qur'an. Bacaan orang hidup, bacaan Quran orang hidup, apakah bermanfaat untuk orang mati? Jadi bacaan Quran untuk orang mati bermanfaat apa tidak? Ini yang akan kita bahas. Minal ma'ruf anna al-insan al-hayy yanalul ajra ala qiraatil Quran wa ala sama'ihi. Orang hidup bisa mendapatkan pahala kalau dia baca Quran dan mendengar Quran. Karena Allah mengatakan, "Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dengarkan dan diam agar kalian mendapat rahmat. Berarti kalau dia diam dapat apa? Rahmat. Dengar. Sekarang ini bagaimana kalau dia mati? Ya, jadi kalau dia hidup tidak ada masalah. Orang hidup dapat manfaat kalau baca Quran. Orang hidup dapat manfaat kalau dengar bacaan Al-Quran, asal dia dengar. Karena Allah mengatakan fastami'u lahu wa ansitu. Diam, dengar. Jelas nol? Diam, dengar. Maka ini dalil yang sangat kuat dari para ulama kita. Ketika imam jahar bacaannya, diam saja sudah. Jangan baca. Karena ayat ini fastami'u perintah. Wa ansitu, setelah didengar diam, jangan membaca. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jelas saja sukrin. Dengar diam. Ini orang hidup. Tapi masalahnya sekarang, walakin mal hukmu law qara'al Qur'an fil maqbarah. Apa hukumnya kalau Quran dibaca di kuburan? Wa nawal qira'ata an yanal al-mayyit ajra as-sama', dan niatnya supaya si mayit itu dapat pahala mendengar Al-Qur'an. Hal yasilu ilaihi amla, pahalanya sampai atau tidak. Qala Syekhul Islam
Syekhul Islam rahimahullah berkata, "Wa man qala innal mayyit yantafi'u bisama'il Qur'an." Siapa yang mengatakan si mayit mendapat manfaat kalau mendengar Quran, wa yu'jaru ala dzalik, dapat pahala, faqad ghalid, dia salah. Dia apa? Salah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus. Ya, terputus. Tajaddudus thawab, terputus pahala. Terputus apa? Pahala. Pahalanya putus. Ya, kita tidak berbicara amalan. Kalau amalan memang jelas putus. Nggak mungkin orang mati beramal. Tapi ini apa? Pahala. Inqata amaluhu illa min thalath. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, tajaddudus thawab, pahala yang baru terputus. Kecuali dari pertama, sedekah jariyah. Bangun masjid, dimanfaatkan, jalan terus. Dan yang lainnya. Yang kedua, yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat kita ajarkan, diamalkan terus. Ini pahalanya enggak mati, jalan terus. Yang ketiga, waladin salih yad'u lahu, anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Nah, dengan demikian orang yang mati setelah mati la yuthabu ala sama', dia tidak dapat pahala karena mendengar maupun yang lainnya. Meskipun orang yang mati itu bisa mendengar suara sandal, meskipun orang mati itu mendengar salam orang yang menyalaminya, meskipun orang mati itu mendengar yang lainnya. Walakin lam yabqa lahu 'amalun ghaira mastathna. Matikan nih, masuk angin kita. Pinang tembak. Maka lam yabqa lahu 'amal. Orang mati itu sudah enggak punya amalan, enggak punya lagi kantong pahala, kecuali yang dikecualikan. Ucapan lain beliau mengatakan, innal mayyita yasma'u fil jumlati kalamal hayy. Secara umum orang mati itu bisa mendengar ucapan orang hidup. Wala yajibu ayyakuna sam'u lahu daiman, tetapi tidak terus-menerus mendengar. Tidak terus-menerus terkadang mendengar, tetapi tidak terus-menerus. Kadang mendengar, kadang tidak. Sebagaimana orang hidup. Kita orang hidup dengar suara tapi paham tidak. Seperti itulah orang mati juga. Kadang dia dengar, kadang tidak. Dia dengar tapi enggak faham. Maka orang mati itu yasma'u ahya'a, orang hidup itu dia mendengar ahyanan khitab, ucapan orang berbicara kepadanya. Tapi kadang juga enggak dengar. Maka lihat, marangkut ngaji niki, seperti kita ngaji ini, sudah disampaikan sekali jelas lah, kurang jelas. Padahal kita dialog. Ya. Wa hadza sam'u idrak. Pendengaran ini, pendengaran sam'u idrak, membuat dia paham. Ya, laisa yatarattabu alaihi jaza. Jadi si mayit itu andai kata sekedar mendengar, dia mendengar, tetapi tidak ada pahala.
sekedar dengar tetapi tidak ada pahala. Wala huwa as-sam'ul manfi biqauli ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memperdengari orang mati. Ay sam'ul qabul wal imtithal. Orang mati itu meskipun dia mendengar, dia tidak bisa menjawab. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam ayat yang lain, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Orang mati itu andai kata dipanggil dia tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, andai kata dia mendengar tidak bisa menjawab. Fa inna Allah ja'ala al-kafir kal mayyit alladhi la yastajib liman da'ah. Lihat di dunia para jamaah, orang kafir itu dinamakan atau diserupakan oleh Allah seperti orang mati. Sekuat apapun dikasih petunjuk tetapi tidak juga menerima. Sebagaimana binatang kita panggil dia tidak mendengar. Andai kata mendengar tidak paham. No, maka lihat para jamaah, ita lamun tadaqadu sampi jamaah apa dengan? Kumbena bau nu dengar. Padahal sapi hidup dia bisa mendengar, tapi enggak paham. Seperti ini ya para penjelasannya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa in sami'al kalam wa faqihal ma'na. Andai kata didengar ucapan orang hidup, dia fahami, maka apa? Fa innahu la yumkinu ijabatud da'i. Enggak mungkin dia menjawab panggilan kita. Satu, alamnya sudah berbeda. Kita alam dunia, dia alam barzakh. Walam tithal ma amarallah bihi wa naha anhu. Orang mati enggak bisa melaksanakan perintah Allah, enggak bisa juga meninggalkan larangan Allah. Orang mati sudah lagi darut taklif, bukan lagi negeri dan tempat untuk berbuat sehingga bisa bermanfaat baginya. Fala yantafi'u bil amri wan nahi. Orang mati enggak bisa mengambil manfaat dari perintah, enggak bisa mengambil manfaat dari larangan. Demikian juga orang kafir yang hidup di dunia, padahal dia hidup, dia tidak bisa mengambil manfaat dari perintah, tidak bisa mengambil manfaat dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, fa ammastima'ul mayyit lil aswat. Adapun orang mati mendengar ucapan, bacaan maupun yang lainnya benar didengar. Tetapi apakah dia dapat pahala setelah mati? Atau yang lainnya? Qala, beliau mengatakan, lam yakul ahadun minal a'immah, tidak ada satupun ulama yang muktabar mengatakan orang mati mendapat pahala kalau mendengar Quran. Tidak ada. Ini ucapan ulama yang muktabar mengatakan tidak ada ya orang mati itu apabila mendengar Quran dapat pahala. Siapa yang mengatakan orang mati itu bisa mendapat manfaat dari bacaan Quran orang hidup? Faqauluhu batilun, ucapannya ucapan batil. Mukhalifun lil ijma', menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan para ulama. Kalau mengatakan mayit bisa mendapat manfaat karena mendengar Al-Quran. Baik, mungkin itu adalah pendapatnya dikatakan ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik, sekarang kita ambil ucapannya ulama Hanafiyah. Al-Izz Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau berkata,
Innal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Orang mati bisa mendapat manfaat dengan bacaan Quran orang hidup di dekatnya karena dia mendengar kalamullah. Fahadza lam yasih an ahadin minal a'immatil masyhurin. Ini tidak sahih dari imam-imam yang terkenal, satu pun tidak ada. Fa inna thawabal istima' masyrutun bil hayat. Pahala mendengar Quran itu disyaratkan kalau hidup. Fa innahu amalun ikhtiyari, karena baca Quran itu adalah amalan pilihan orang. Kalau dia sudah mati terputus. Bahkan bisa saja dia itu dapat mudarat dan sakit. Kenapa? Karena di dunia tidak pernah melaksanakan perintah Quran, tidak pernah melaksanakan larangan, atau tidak pernah meninggalkan larangan Quran. Nah, apa dasarnya kalau begitu para ulama kita? Atau apa dasarnya begitu orang-orang mengatakan si mayit dapat manfaat dibacakan Quran? Adapun penjelasan para ulama kita tadi jelas. Syekhul Islam mengatakan tidak ada, ijma' ulama. Kemudian Ali bin Abil Izz Al-Hanafi mengatakan juga demikian. Orang hidup yang dapat manfaat, orang mati tidak dapat manfaat. Baik. Apa dasarnya orang yang mengatakan bahwasanya orang mati itu bisa dapat manfaat dengan bacaan Al-Quran? Ya, karena dikias dengan talqin. Nah, dikias dengan apa? Talqin setelah meninggal dunia. Yang mana talqin itu sendiri berselisih para ulama, sahih atau disyariatkan atau tidak. Baik. Kama rufi Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Mana dia hadis yang dipakai untuk talqin setelah meninggal dunia? Idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila seorang di antara saudara kalian mati, fasawwaitumut turaba ala qabrihi, dan kalian sudah ratakan tanah di atas kuburannya, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, hendaklah seorang berdiri di atas kepala kuburannya, lalu mengatakan ya fulan ibnu fulan. Nah, di sana dia akan mendengar tetapi nggak bisa menjawab. Lagi ulangi ya fulan ibnu fulan, di sana langsung dia duduk. Dipanggil lagi ya fulan ibnu fulan oleh tukang talqinnya. Di sana si mayit mengatakan arsyidna, bimbing aku, katanya dari bawah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, kata yang di dalam kubur. Lakin la tash'urun, tetapi kalian tidak ngerasa. Falyaqul, maka hendaklah tukang talqin mengatakan, uzkur, ingat, engkau keluar dari dunia ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau ridha Allah sebagai Rabbmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, Al-Quran menjadi imammu. Maka Munkar Nakir memegang kedua tangannya, ya, wa yaqul, dan berkata intaliq bina ma naqud indaman ta'ni hujjatuhu. Mungkar Nakir mengatakan, ayo bangun, katanya. Kenapa kita harus duduk di tengah atau di dekat orang yang sudah siap hujjahnya, katanya. Faqala rajul ya Rasulullah fa illam na'rif ummahu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak tahu ibunya orang itu? Karena riwayatnya mengatakan ya fulan ibnu fulanah, hai si fulan anak si fulanah, ya. Qala fayansibuhu ila ummi Hawa, dia katakan ya fulan ibnu Hawa, ya fulan ibnu Hawa. Nah,
Ini dia hadis talqin setelah meninggal dunia. Apa penjelasan para ulama tentang hadis ini? Pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani, ya, dan yang lainnya bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah berkata, isnadun dhaifun jiddan. Sanad hadis talqin setelah meninggal ini sangat lemah. Dan beliau mengkritik ucapan Ibnu Hajar mengatakan sanadnya bagus. Apa kata Imam Al-Albani? Dari mana sanadnya bagus? Perawinya ada majhul, tidak dikenal. Bahkan apa? Banyak beberapa perawi semuanya tidak dikenal. Dengan demikian hadis talqin setelah meninggal dunia itu sangat-sangat lemah. Baik, apa penjelasan para ulama hukum talqin? Satu, mengatakan sunnah. Apa? Sunnah. Tuh, apa dalilnya? Dalilnya sahabat yang melakukan, Abu Umam Al-Bahili, Wathilah ibn al-Asqa, dan yang lainnya dari para sahabat. Kedua, mengatakan mubah, boleh, tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena dalilnya tadi perbuatan sahabat. Nah, siapa yang membolehkan ini? Imam Ahmad. Sebagian sahabat Imam Ahmad. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan makruh karena dia adalah bid'ah. Baik, pendapat yang ketiga, haram. Sunnah talqin setelah mati, boleh talqin setelah mati, haram. Loh, siapa yang mengatakan demikian para jamaah? Ya, beberapa para ulama dari kalangan Al-Hanabilah, di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Bahkan yang benar dari Imam Ahmad, beliau ditanya, hai Imam Ahmad, orang-orang setelah pemakaman berdiri di atas kubur mengatakan, ya fulan ibnu fulana, ingat ketika engkau keluar dari dunia ini engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata beliau? Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukannya kecuali penduduk Syam. Hanya orang-orang Syam yang melakukannya. Adapun hadis Nabi yang dipakai, laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang mati itu la ilaha illallah. Ini dalil sebagian para fuqaha mentalkin setelah mati. Hadis ini benar, lakinnahu ghairu murad, tetapi bukan di sini tempatnya. Bukan setelah mati, tapi tempatnya apa? Sebelum mati. Kenapa demikian? Andai kata benar setelah mati, niscaya ada riwayat-riwayat dari ulama salaf, tapi tidak ada. Baik, siapa yang mengatakan talqin ini juga termasuk amalan bid'ah? Al-Imam As-Sun'ani yang punya kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Dan ini tuan guru kita punya ini kitab ini para jamaah. Bulughul Maram disyarah dengan Subulus Salam. Subulus Salam ini punyanya Imam As-Sun'ani. Apa kata beliau? Yatahassalu min kalami a'immati at-tahqiq annahu haditsun dha'if wal 'amalu bihi bid'ah. Dari kesimpulan para ucapan ulama yang meneliti, hadisnya lemah, mengamalkannya bid'ah. Wala yughtar bi kathrati man yaf'aluh, jangan tertipu meskipun banyak orang yang melakukannya. Ini di dalam Subulus Salam jilid yang kedua halaman 773. Baik, siapa juga yang mengatakan dia bid'ah? Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan mentalkin setelah kematian, di samping dia bid'ah, enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka tidak ada gunanya. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi beban, tidak ada lagi perintah untuk mengucap kalimat tauhid. Kan tadi begitu dia diajar kalimat tauhid, harapannya dia itu masuk surga. Demikian juga Lajnah Daimah, komite fatwa di Arab Saudi mengatakan as-sahihu min qaulai al-ulama, yang benar dari dua pendapat para ulama, talqin setelah kematian tidak disyariatkan, bahkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Lalu dijelaskan kelemahan hadisnya. Kemudian dikatakan walaysa madhhabu imamin min a'immatil arba'ati wa nahwihim, talqin setelah mati itu satu pun imam yang 4 melakukannya tidak ada. Imam ya, bukan ulama. Imam yang 4 satu pun tidak ada yang melakukannya. Ya. Karena ingat ya, yang menjadi dalil dalam hukum agama bukan perbuatan imam. Ini harus dipegang nih para jamaah. Yang menjadi dalil dalam agama bukan perbuatan imam. Balil hujjah, dalil itu Al-Quran, dalil itu adalah hadis yang sahih, yang hujjah dalil adalah ijma' salaful ummah. Tidak ada satupun dalil yang sahih talqin setelah kematian, maka semuanya tertolak. At-tarjih, mana yang pendapat yang paling kuat dari yang 3 itu? Sunnah, mubah, haram. Melihat pendapat itu dan dalil-dalil mereka, dikatakan ulama yang mengatakan sunnah atau ulama mengatakan mubah, mereka bersandar kepada hadis Nabi SAW, bersandar kepada amalan sahabat. Wa qad dhahara dha'fu ihtijajihim bihi, tetapi riwayat itu adalah riwayat lemah. Riwayat itu apa? Lemah. Riwayat-riwayat yang menguat pun juga lemah. Adapun riwayat yang sahih, fas'alu lahu at-tathbit aw istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampunan, mintakan kata, sekarang dia ditanya. Ini kan kita yang berdoa kepada Allah, bukan orang mati kita suruh. Maka tidak sah ini dijadikan dalil. Demikian juga dalilnya asar, ucapan dan perbuatan sahabat. Andai kata sahih tidak bisa jadi dalil. Demikian juga kebiasaan sebagian orang, itu bukan dalil. Ya sahabat, seperti zaman dahulu, meninggal ini orang besar, dibacakan ini, dibacakan ini, dibacakan ini. Nah, kan kita lihat di TV, orang-orang besar, orang belik-belak, itu tidak pernah akan menjadi dalil. Balil hujjatu, yang menjadi hujjah bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan sahabat yang sahih. Adapun yang disandarkan kepada Ibnu Umar, adapun disandarkan kepada Wathilah bin al-Asqa, adapun yang disandar kepada Abu Umamah, itu semuanya riwayat yang tidak sahih. Walhasil, kesimpulannya, annal qaul bi karahiyati hadzal fi'l karahiyat tahrim, pendapat yang mengatakan talqin setelah meninggal dunia adalah makruh haram,
huwallazi tartahu ilaihi nafs. Inilah yang menjadikan hati kita tenang. Kenapa? Li'adami thubutihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi. Karena talqin setelah meninggal dunia tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada juga dari praktik para sahabat, ma'a qiyamihim bidafni asyaratil alaf, padahal Nabi dan sahabatnya telah memakamkan puluhan ribu sahabat. Bukan 1000 2000, puluhan ribu. Walam yunqal anhum hadzal fi'l, tidak ada satu pun yang membawakan perbuatan ini. Wa hadza li wahdihi dalilun kafin syafin ala adami masyru'iyyati wa bid'iyyatihi. Ini saja sudah cukup, satu dalil ini sudah cukup yang menunjukkan talqin setelah meninggal dunia itu tidak disyariatkan. Justru ini adalah amalan mengada-ada, buat-buat dan bid'ah setelah kematian. Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan bacaan Al-Quran untuk orang mati. Jadi orang mati gak bisa ambil manfaat. Apa dasarnya orang baca Quran? Dasarnya adalah talqin. Tapi ternyata riwayat talqin pun riwayatnya apa? Lemah. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan dhaifun jidda, sangat-sangat lemah. Baik, bagaimana dengan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Al-Majmu', hadis talqin adalah hadis dhaif. Imam Nawawi menjelaskan ini para jamaah. Walakinnahu, tetapi hadis talqin itu hadis fadailul a'mal katanya. Keutamaan beramal. Maka para ulama ijma' mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadailul a'mal. Al-jawab, jawabannya, pertama, talqin bukan fadailul a'mal. Apa arti fadailul a'mal para jamaah? Hadis yang menerangkan keutamaan, bukan hadis dasar beramal. Jelas? Jadi hadis yang menerangkan pahala, bukan sebagai dasar untuk melaksanakan amalan. Baik, kita cek hadis ini. Pertama, hadisnya jelas dhaif, sangat lemah. Yang kedua, apakah betul ini adalah fadailul amal? Tidak. Kenapa? Justru ini dasar bertalqin, berarti apa? Hadis hukum, bukan hadis yang menerangkan keutamaan pahala. Yang kedua, dikatakan sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul amal. Tidak ada kesepakatan para ulama. Justru para ulama berbeda pendapat. Bolehkah hadis dhaif diamalkan atau tidak? Mazhabul Bukhari, mazhab Muslim tidak boleh secara mutlak mengamalkan hadis dhaif dalam masalah hukum maupun fadailul, mutlak tidak boleh. Sebagian para ulama kita mengatakan boleh, tetapi dengan syarat. Nah, ini dia. Dengarkan syarat membolehkan. Satu, ada dalil yang kuat mensyariatkan. Hadis yang lemah menyebutkan pahala saja. Dua, jangan yakini ini dari Nabi. Ndak paran Nabi nggawe ya. Jangan katakan ini dari Nabi SAW. Yang ketiga, cukup kita saja, jangan sebarkan. Bagaimana ini? Bisa terwujudkan ini? Maka itu sebabnya para ulama mengatakan hampir nggak bisa.
Hampir nggak bisa. Kecuali apa kecualinya? Hanya satu amalan. Dan ini pun yang melemahkan, tetapi hadisnya sahih. Apa itu? Zikir di pasar. Zikir di pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi para ulama yang melemahkan hadis ini mengatakan apa? Ini boleh diamalkan karena ini hadisnya hanya menjelaskan keutamaan berzikir di pasar, sementara ayat berzikir ada, hadis berzikir dimanapun ada katanya. Tapi kita katakan penjelasan para ulama was sahih, zikir di pasar hadisnya hasan, bukan hadisnya dhaif. Sebagian para ulama mengatakan harus hadis tersebut alla yakun syadidud dha'af. Hadis lemah boleh diamalkan dalam fadhilul amal, jangan terlalu sekedar lemah saja. Sementara tadi hadis talqin itu setelah di pekuburan, apa hadisnya? Dhaifun jiddan. Maka hampir tidak bisa terlaksana para jamaah syarat mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Itulah dia para hadirin pada kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum kita mati kah kita begawean? Kita yang beramal sebelum kita mati ini para jamaah, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Sekdes, apa yang pertama? Mawardi. Kenyekan asik kalau mampu ketuan kan ilullah mana. Haji Hamdun. Manfaatkan sehat sebelum datang sakit. 2, Abu Abdullah, Ham Abdullah. Masa muda sebelum masa tua. Adar. Hidup sebelum mati. Ahib. Lapang sebelum sempit. Mugara. Kaya sebelum miskin. Baik, ini khusus berbicara tentang Quran. Ini khusus berbicara tentang talqin. Kita tidak berbicara tentang sedekah. Sedekah ada dalilnya. Kita tidak berbicara tentang doa. Doa jelas ada dalilnya kalau itu. Ini yang kita bicarakan yang diperselisihkan. Maka yang benar itu ini dia, yang benar itu ini dia. Betul ada pendapat-pendapat para ulama. Saya kira demikian para jamaah, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Silakan azan. Cun, Bea.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita ambil beberapa pertanyaan di sini. Saya pernah mendengar bahwa bersiwak sebelum salat 2 rakaat itu lebih baik daripada salat 70 rakaat. Hadisnya palsu. Ya, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Apakah dengar murattal MP3 dapat pahala? Ya jelas dapat pahala. Bagaimana kalau di masjid mengganggu orang haram? Ya, wallahu taala ala wa alam. Teman saya hampir menjadi korban Sriwijaya Air karena telat. Saat check-in dia telat karena menolong kucing di jalan. Apakah boleh dia memelihara kucing tersebut? Ia percaya kucing itu menyelamatkannya. Syirik. Ya. Jadi itu adalah kesyirikan. Yang menolong kita Allah Azza wa Jalla, tapi dijadikan oleh Allah asbab. Allah taala ala wa. Mohon nasihat untuk imam yang tidak fasih bacaannya, suka menjadikan dirinya jadi imam. Bagaimana hukumnya kita bermakmum di belakangnya? Pertama kita katakan, apa kata para ulama kita? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang tahu ukuran dirinya. Kita tahu ambil ukuran tekah. Harus kita tahu ukuran kita. Satu, yang kedua, yang umbe pemiak diri jadi imam sang semalna. Apa dia tidak tahu tanggung jawab yang besar? Kenapa dia buat jadi imam? Lihat itu sahabat itu gara-gara nggak minta izin, bukan dia nggak fasih. Orang Arab, sahabat pilihan Allah. Gara-gara nggak minta izin langsung maju nyelonong. Selesai sholat minta maaf. Kita jagoyo keseleket action. Apalagi narak menantun terdatang anak jarin kita jadi imam berjubah terus kah? No, angkat jempol ya anu nih. Keres nih. Ini musibah nih para jamaah. Sahabat ini minta maaf katanya, saya maju tadi katanya. Loh, engkau ini kan sahabat Nabi katanya. Bukan begitu, aku mendengar Nabi SAW, siapa mengimami suatu kaum dan kaumnya tidak suka kepadanya, salatnya enggak sampai daun telinganya, enggak bisa naik pahalanya. Makmum sih aman-aman saja, adam-adam ayam. Tapi imam ini yang berat para jamaah. Bekasi tahu dirinya mundur kah? Mundur teratur. Ya, nyebut-nyebut mundur wah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan pahala puasa dan haji? Benarkah pernyataan Imam At-Tahawi? Pernyataan manusia sebagaimana kita sebutkan itu bisa saja, tetapi yang menjadi dalil qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan 3 kuburan berdampingan sudah disemen kelilingnya dengan semen setinggi sejengkal? Apakah perlu dibongkar? Tetap semennya yang perlu untuk dibongkar supaya tidak mendapatkan laknat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita salat dekat TV karena lagi nyetel kajian? La ilaha illallah. Ini musibah ini. Matikan TV-nya, ibadah kepada Allah, jangan ngaji. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Halo. Ya, silakan pertanyaannya, dari mana? Ini dari Sumatera Barat nih, Padang nih. Dari Padang, silakan. Ini kenapa ini sahabat Nabi Imran Husain ini? Dia berwasiat sama keluarganya, wasiatnya begini.
sesaat sebelum meninggal dunia, jika kalian telah kembali dari pemakanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan makan. Yang Baik. orang ahli ulama sering menyebut tidak boleh makan rumah orang yang meninggal. Baik. Baik, kita jawab. Bagaimana dengan hadis Imran katanya, apabila selesai pemakaman sembelihlah hewan katanya. Bukan begitu ucapannya riwayat itu. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya ketika selesai pemakaman, diamlah di sekeliling kuburanku. Seukuran orang menyembelih onta dan dibagi dagingnya. Supaya ada temanku katanya. Supaya aku bisa melihat apa kira-kira jawabanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga-keluarga jangan langsung cepat pulang. Duduk dulu, doakan terus. Ini maksudnya bukan nyembelih kambing, nyembelih sapi. Ya, Allah taala ala wa alam. Abu Hur. Beda. Kak pecat. Subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang di jalan Allah, Allah berikan dia petunjuk. Maka apa? Dalam urusan agama ini jangan pernah berputus asa. Terus, saya ingin belajar, tapi kok nggak apal-apal. Terus, Allah lihat kesungguhan kita nanti. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, dari mana? Saya dari Mangkat, Kalbar. Kalbar, silakan. Yang saya tanyakan, apa hukum pakai sandal di kuburan? Itu saja. Ya. Baik, itu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Medan Ustaz. Dari Medan, silakan. Bagaimanakah yang lebih baik memanggil almarhum atau memang mendiang Ustaz? Mana perbedaannya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya mau nanya, kalau di dalam acara walimah terus itu ada tepuk-tepuk tawarnya dan berjanji, apa ada tikungan apa tidak? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Pertama, bolehkah ke kuburan pakai sandal? Boleh kalau kuburannya berbahaya. Duri, barang-barang tajam. Tapi kalau tidak, angkat. Lebih baik dilepas, karena Nabi SAW mengancam orang yang datang ke kuburan menginjak kuburan dengan sandal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah pernikahan. Sebelum yang ketiga dulu, masalah pernikahan, apakah ada tepuk-tepuk ya rebana maupun yang lainnya waktu pernikahan? Boleh, tidak ada masalah. Hanya rebana. Boleh membacakan syair-syair, nasyid-nasyid tanpa ada musik yang lain, hanya rebana. Karena Nabi SAW mengizinkan di sana. Bahkan dikatakan faslu ma bainas sifahi wan nikah darbatun biddufub. Perbedaan antara nikah dengan sifah. Nikah dan zina dipukulkan apa? Rebana. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua tadi apa? Nah, ada yang ingat? Almarhum dan mendiang. Barakallahu fikum. Kita katakan kalau bahasa Indonesia lebih baik mendiang ketimbang mengatakan almarhum, karena almarhum ini lafaz Arab yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka paling aman rahimahullah. Ya, paling aman rahimahullah. Wallahu taala ala wa alam. P Sahab, silahkan pertanyaannya. B ya? Oh nih, aduh lain kita tuh. Apa? Tadi tak imat Anda?
La ilaha illallah. Kalau di masjid dia berdoa kering air matanya katanya. Tapi kalau di kubur katanya basah air matanya katanya. Ini ada masalah, boleh. 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 Tidak ada masalah. Ya Allah taala ala wa alam. Ya, apa faedah dari kitab kuning katanya? Hamba Allah dari Bali katanya. La ilaha illallah. Pertama, dulu dia kuning karena belum canggih teknologi sehingga ada kertas putih. Nah, sekarang ada yang kuning seperti ini para jamaah ya. Ini kertasnya kuning. Tapi bukan kuning dulu. Kalau kuning dulu lihat dia kitab Masailah apa semuanya itu. Dia kuning saking lamanya juga. Ya. Nah, ini sekarang dinamakan apa? Waraqah tibbiyah, kertas obat. Ini sejuk di mata ketimbang yang putih itu. Ya, maka itu sebabnya banyak jamaah komplain ya karena kuning di lantai markasno itu justru lebih baik untuk mata para jamaah. Di samping mata pencaharian. Kenapa? Karena lebih awet listrik yang begitu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. Nah. Baik, melipat lengan baju tidak boleh. Sebagaimana melipat celana. Adapun lengan pendek tidak ada masalah. Loh, mana dalilnya? Ketika Nabi SAW pakai selendang. Selendang itu tidak akan menutupi sampai sini kecuali dia turun. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bolehkah orang mati dibacakan talqin? Tadi sudah kita sebutkan, orang yang mau mati dibimbing la ilaha illallah, bukan orang sudah mati. Bagaimana sholat imamnya perokok, sah apa tidak? Sah, tetapi imamnya yang merokok yang berdosa. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita mengerjakan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam? Justru itu yang paling afdal. Salat zuhur, salat qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus, ya, tanpa ada tasyahudul awal. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian, saya ini orang miskin, du'afa, supaya cepat dikabulkan oleh Allah doa saya, apa amalan saya? Ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang lemah maupun orang kuat, sisi doa asal melengkapi rukun dan syarat, cari waktu yang mustajab, insyaallah doanya mustajab. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan orang mati kalau diselamatin 3 sampai 40 hari? Ini tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ini bertentangan dengan apa? Sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Saya sering melihat ya, waktu memasukkan jenazah diazani. Kita katakan tidak ada dalil azan untuk jenazah. Azan itu kalau masuk waktu, hanya 5 waktu. Salat Idul Fitri, Idul Adha yang besar itu enggak ada azannya. Ya, Allah taala ala wa alam. Bolehkah salat memakai celana jeans? Bukan masalah celananya, tapi ketat atau tidak. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Haji Mardi. La ilaha illallah, 1 gubuk jamaah. Jadi saya kasih tahu dia, biarkan dia usir tapi harus tenang sedikit kan dari Ustaz. Sabar. Lalu yang Ustaz kira-kira si Mos kita bawa si Wanda Anda si nasihat Ustaz. Duit Ustaz ini kan. Nah, ya Allah.
Ini loh, unta abang jamak kini jadi apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang dapat hidayah dengan sebab engkau lebih baik dari unta merah. Jadi bukan unta abang, lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah akhwat pakai kaos kaki? Harus. Kenapa? Untuk menutup kakinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah. Waktu ini, karena jam 9 kita harus di Al-Iman TV. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok malam di Kembang Kerang Daya. Adapun besok khutbah di Kampung Karya Ruana. Uing payu ke? Sangken dek ya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.